Hari ini kami mengunjungi Yayasan Harapan Mentari Hati, sebuah tempat perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa ODGJ terlantar di kota Tasikmalaya. Tempat ini menjadi rumah bagi mereka yang kerap terabaikan, terlupakan, dan bahkan dianggap bukan bagian dari masyarakat. Yayasan ini berawal dari pengalaman pribadi seorang pria yang hatinya terketuk saat melihat seorang ODGJ sedang makan di tempat sampah. Makanan itu sudah basi, bahkan dipenuhi belatung. Tapi karena tak ada pilihan lain, ia tetap memakannya. Pemandangan itu begitu menusuk nurani. Bukankah kita sama-sama manusia? Pikir beliau. Lalu kenapa hak untuk makan bisa sekejam itu bedanya? Sejak saat itu, ia membawa ODGJ tersebut ke rumahnya. Dirawat, diberi makan, diberi tempat. Hingga akhirnya semakin banyak yang datang, rumahnya tidak lagi cukup. Dari sanalah lahirlah sebuah niat, membangun sebuah rumah khusus untuk para ODGJ, tempat yang aman, layak, dan penuh kasih. Begitulah Yayasan Harapan Mentari Hati berdiri. Kini, yayasan ini menampung 250 ODGJ. Mereka hidup tenang, bersih, dan dirawat penuh kasih sayang oleh para relawan. Namun, di balik ketenangan itu, ada kenyataan yang menyayat hati. Sebagian besar dari mereka tidak pernah dijenguk oleh keluarganya. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak tahu siapa dirinya sendiri. Apa sih tadi tuh? Bebas. Namanya binatang aja ya. Ya, apa? Binatang dari N namanya bonsai. Itu mah M. N apa? N. Memang kita begitu. Itu jerapah. Jerapah dari C. Buah. Apa? Ayo Pak. Pak Suhada. Huruf D. Apa? D. Oh ini namanya. Ya huruf D boleh. Nama orang. Sip orang. Maksudnya mau apa? Huruf kita. Mau dipanggil Teteh Dewi. Ayo Teteh juga. Buka dari huruf apa? Ayo Teteh Dewi dulu. J apa J? Ucaan. J. Betul J. M apa tadi? Betul. Mangga. Pilih.
Coba buka. L apa? Itu lingkungan. Boleh. Jeruk. Betul. Betul. Gampang ya. Ini diputerin. Pilih siapa? Harus nyanyi. Nyanyi atau nyanyi joget deh. Nyanyi atau joget. Tulisannya itu namanya. Boleh. Iya. Di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari Jauh tinggi tempat kau berada. Ayo ke depan baju nyanyi. Gak bisa bisanya apa joget? Joget menari. Iya. Bisa. Perkenalkan nama saya Dewa Aryani, berasal dari Bandung, tapi ya di Joget dong. Joget apa nyanyi? Apa joget? Nyanyi Jawa aja. Boleh kan nyanyi Jawa? Tadi kan dari Purwokerto. Iya. Boleh nyanyi Jawa apa? Joget-joget. Sambil joget dong. Ya, ada 5. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oh, bela, ye. Apa? Nyanyi, Pak. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Ke kucing itu bukan mohon maaf ya. Boleh. Iya dong. Karena sama-sama saudara ya. Iya. Kayak menyanyi adiknya ya. Iya. Tapi saya ini ya. Ini waktu nikahnya tidak ada yang nemeni seperti gurunya. Iya. Sedang di rumah sakit. Joget dulu. Iya, nggak apa-apa. Pul-pul memakai bahagia semuanya. Iya, bahagia. Maunya menyanyi apa ya? Joget. Betul saudara ya. Iya. Betul sayang. Besarkan hatinya bahwa di surga itu di dunia lagi. Iya Betul. Jangan bersedih lagi ya. Iya, jangan dong, jangan sedih. Dia ini selalu pulang menghadap Tuhan. Jangan mudah-mudahan air masuk dan jodoh ada. Temenin tidur. Iya. Ajakan makan.
dari 2012 program pemerintah mau membuat tempat seperti ini untuk yang ditanganin sama pemerintah seprovinsi. Dari 2012 sampai sekarang cuma di rapat cuma itu aja sih, omongan doang. Sampai sekarang belum meletakkan batu pertama untuk pembangunan tempat seperti ini gitu. Itu problem. Kadang-kadang ngirim ODGJ ke sini, tapi nggak tahu terbiasa benyer-benyer acan. Sedangkan itu kan makhluk hidup, harus makan, harus apa. Langsung pasangan aja ngirim. Kayak buang sampah. Terus sekarang nih 10 tahun rejim Jokowi, kita tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Coba ya, dalam undang-undang fakir miskin orang terlantar harus dipelihara sama negara. Dinas Sosial Kota Tasik mau membantu kami, Pak bikin proposal, tanya. Bahkan kita yang bukan bikin proposalnya, orang dinas sendiri yang bikin proposal, kita melengkapi, kirim ke Kemensos. Balik lagi, apa jawabannya dari Kemensos? By name, by address. Orang terlantar yang mau punya data-data dari mana? Makanya ada orang pemerintah yang lurus-lurus aja, pemerintahan gelo. Ya menurut undang-undang kan harus dipelihara sama negara. Kok kenapa seperti itu? Harus ada pengecualian. Kenapa? Ini lembaga ini benar-benar legal. Akta notarisnya tercatat terdaftar di pemerintahnya, hukum dan HAM-nya, pakemnya dari kejaksaan, apa-apa ada. Mereka benar-benar hidup hanya dengan kasih sayang dari para relawan, tanpa bantuan pemerintah, tanpa jaminan masa depan. Padahal, dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditegaskan, pemerintah wajib menjamin setiap orang yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terjangkau. Tapi di tempat ini, semua ini belum terasa. Belum ada tangan negara yang benar-benar hadir. Yang ada hanyalah semangat kemanusiaan dari para relawan dan donatur yang tidak pernah lelah merawat mereka. Hari ini, kami tidak datang untuk mengasihani. Kami datang untuk ikut merasakan. Kami senam pagi bersama mereka, bernyanyi, berbincang, dan tertawa bersama. Dan di antara tawa-tawa itu, kami justru belajar satu hal besar. Dari mereka, kami belajar berbagi. Pendiri yayasan pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang ODGJ membagi makanan miliknya kepada teman yang bahkan belum makan, tanpa disuruh, tanpa pamrih. Dari mereka yang disebut gila, justru muncul kebijaksanaan yang kadang tak kita temukan dari yang merasa waras. Tak heran, di salah satu dinding yayasan ini tertulis kutipan dari H.R. Dalton. Ada waktunya kita belajar kepada orang gila di saat orang waras sudah tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kalimat itu dipilih langsung oleh pendiri yayasan karena ia sendiri mengalaminya. Dari para ODGJ, ia belajar tentang arti berbagi, tentang kepedulian yang tidak dibuat-buat, tentang bagaimana kemanusiaan bisa tetap hidup bahkan di jiwa yang dianggap hilang oleh dunia. Menjadi manusia bukan soal seberapa sempurna pikiran kita, tapi tentang seberapa besar ruang yang kita sisakan untuk peduli. Kadang, yang mereka butuhkan bukan obat mahal, tapi perhatian, senyum, pelukan, sapaan hangat. Karena sesungguhnya, mereka hanya ingin dianggap ada. Kunjungan ini mungkin hanya sebentar, tapi pelajarannya akan kami ingat selamanya. Kami percaya setiap jiwa berharga, bahwa kemanusiaan bukan hanya slogan, tapi tanggung jawab bersama. Untuk para relawan, dan terutama untuk saudara-saudara kita yang terlupakan, kalian tidak sendiri. Kalian berhak dihargai, kalian berhak diperjuangkan.